Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Adi Gustika dari Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, ada pengertian landasan pengembangan kurikulum. Menurut Sudijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan penting yang sangat signifikan, sehingga tidak memiliki dasar pijakan yang kuat maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan yang menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Yang kedua ada landasan filosofis pengembangan kurikulum. Istilah filsafat berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi, yang berarti cinta atau kebijaksanaan. Sedangkan secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, yaitu filsafat sebagai proses atau berfilsafat, dan filsafat sebagai hasil berfilsafat atau sistem teori atau pemikiran. Ada beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan. Yang pertama, ada metafisika. Nah, filsafat ini membahas tentang segala yang ada di alam ini. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu filsafat yang membahas tentang suatu kebenaran. Dan yang ketiga, ada aksiologi, yaitu filsafat yang membahas tentang nilai. Dan keempat, ada humanologi, yaitu filsafat yang bersumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada pengertian dari landasan filsafat. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Dalam pengembangan kurikulum, senantiasa berpijak pada aliran filsafat, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Ada juga manfaat dari filsafat pendidikan. Menurut Nasution, ada beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Aliran dan filsafat pendidikan. Terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Konsep-konsep ketiga aliran filsafat tersebut dan implikasinya terhadap pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu idealisme. Nah, konsep-konsep filsafatnya, yang pertama ada metafisika atau hakikat realitas. Realitas atau kenyataan yang sebenarnya bersifat spiritual atau rohaniah. Yang kedua ada humanologi atau hakikat manusia. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir atau rasional. Kemampuan berpikir menyebabkan adanya kemampuan memilih. Yang ketiga ada epistemologi atau hakikat pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang mempunyai akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya pada tingkat pendapat. Dan yang keempat ada aksiologi atau hakikat nilai. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban moral yang diturunkan dan dari pandangan tentang kenyataan atau metafisika. Hakikat ini nilai bersifat absolut atau mutlak. Selanjutnya konsep-konsep pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan formal dan informal pertama-tama adalah pembentukan karakter dan kemudian tertuju pada pengembangan bakat dan kebajikan sosial. Yang kedua ada isi pendidikan. Pengembangan kemampuan berpikir melalui pendidikan liberal atau pendidikan umum.
penyiapan keterampilan bekerja, sesuatu mata pencaharian melalui pendidikan praktis. Yang ketiga ada metode pendidikan. Metode pendidikan yang disusun adalah metode dialektik atau dialogik. Meskipun demikian, setiap metode yang efektif mendorong belajar data diterima atau eklektif, cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar. Yang keempat ada peranan peserta didik dan pendidik. Peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Pendidik bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan kemampuan ilmiah. Tugas utama pendidik adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya yang kedua, realisme. Konsep-konsep filsafat yang pertama ada metafisika atau hakikat realistis. Realitas atau kenyataan yang sebenarnya bersifat fisik atau materi. Yang kedua ada humanologi atau hakikat manusia. Hakikat manusia terletak pada apa yang didapat dikerjakannya. Jiwa merupakan sebuah organisme yang sangat kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Manusia mungkin mempunyai kebebasan atau tidak mempunyai kebebasan. Yang ketiga ada epistemologi, hakikat pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui penginderaan dengan menggunakan pikiran. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Aksiologi atau hakikat nilai, tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Dan pada taraf yang lebih rendah itu diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupannya. Lalu konsep-konsep pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada isi pendidikan. Isi pendidikan adalah kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Yang ketiga ada metode pendidikan didasarkan pada pengalaman langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada peranan peserta didik dan pendidik. Dalam hubungannya dengan pembelajaran, peranan peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Yang ketiga ada pragmatisme. Konsep-konsep filsafat yang pertama ada metafisika atau hakikat realitas, suatu teori umum tentang kenyataan tidak mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik. Segala sesuatu dalam alam dan kehidupan adalah berubah atau becoming. Yang kedua ada humanologi atau hakikat manusia. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Ini berarti setiap manusia tumbuh secara berangsur-angsur mencapai kemampuan-kemampuan biologis, psikologis, dan sosial. Yang ketiga ada epistemologi atau hakikat pengetahuan. Pengetahuan bersifat relatif dan terus berkembang. Pengetahuan yang benar adalah yang ternyata berguna bagi kehidupan. Yang keempat ada aksiologi atau hakikat nilai. Ukuran tingkah laku perorangan dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman-pengalaman hidup. Ini berarti tidak ada nilai yang absolut. Konsep-konsep pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan perorangan dan masyarakat. Yang kedua ada isi pendidikan. Isi pendidikan adalah kurikulum berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, serta minat-minat dan kebutuhan-kebutuhan anak, dan pendidikan liberal yang menghilangkan pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan praktis atau vokasional. Yang ketiga ada metode pendidikan. Berpikir reflektif atau metode pemecah masalah merupakan metode utamanya. Terdiri atas langkah-langkah penyadaran suatu masalah, observasi kondisi-kondisi yang ada, perumusan dan elaborasi tentang suatu kesimpulan, pengetasan melalui suatu eksperimen. Selanjutnya ada landasan iptek dalam pengembangan kurikulum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia pada masa yang berbeda dengan masa sebelumnya, bahkan masa yang tidak pernah terbayangkan di masa lalu. Munculnya hasil-hasil teknologi seperti hasil teknologi transportasi yang bukan hanya menyebabkan manusia bisa menjelajah dunia, bahkan hingga luar angkasa.
Demikian juga kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan manusia untuk mengetahui informasi dari berbagai belahan dunia dalam waktu singkat. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak hanya memunculkan banyak positif, bersamaan dengan itu muncul pula berbagai dampak negatif kemajuan teknologi yang sering membuat cemas. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan tugas-tugas pendidikan yang diemban sekolah menjadi kian kompleks. Tugas sekolah menjadi semakin berat dan kadang-kadang tidak mampu lagi melaksanakan semua tuntutan masyarakat. Bahkan seiring dengan kemajuan zaman, tugas-tugas yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab sekolah, kini menjadi tugas sekolah. Sekolah tidak hanya bertugas menanamkan dan mewariskan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memberi keterampilan, juga harus menanamkan budi pekerti dan nilai-nilai. Selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum atau landasan undang-undang yang dijadikan sebagai berpijak atau dasar dari pengembangan kurikulum tersebut. Ada beberapa landasan yuridis kurikulum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya ada landasan konseptual. Landasan konseptual adalah landasan yang identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir atau dalam bertindak. Pengembangan kurikulum di sekolah dapat dipandang sebagai suatu model perencana kurikulum mikro. Hal ini menggunakan landasan-landasan konseptual yang halnya yang digunakan dalam penyusunan kurikulum makro. Secara umum, konsep yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum dapat detail. Di sekaitan dengan hal ini, kita berpegangan pada suatu konsep, bahwa pada mulanya kurikulum merupakan ide si perancang tentang bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah. Ide yang dalam pikiran itu dikomunikasikan dengan cara menuangkan dalam rencana tertulis untuk dijadikan pegangan dalam praktek pendidikan di sekolah. Itu sebabnya dalam praktek pendidikan seringkali muncul hasil yang nyata pada diri siswa, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh meskipun tidak tercantum dalam perencanaan secara tertulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.